Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Avelin Benitasari, NIM 2018-391, dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mind mapping, yaitu hukum perusahaan. Di dalam mind mapping ini, hukum perusahaan dibagi menjadi 6 subbab. Yang pertama ada definisi hukum perusahaan, bentuk hukum perusahaan, sumber hukum perusahaan, ruang lingkup, bentuk dan jenis usaha, dan yang terakhir adalah perundang-undangannya. Yang pertama saya akan menjelaskan definisi hukum perusahaan. Hukum perusahaan merupakan sebuah hukum yang mengatur tentang seluk-beluk bentuk hukum perusahaan. Hukum perusahaan adalah pengkhususan dari beberapa bab dalam KUH Perdata dan KUHD atau kodifikasi, ditambah dengan sebuah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perusahaan hukum tertulis yang belum dikodifikasi. Sesuai dengan perkembangan dunia perdagangan, maka sebagian dari hukum perusahaan adalah peraturan-peraturan hukum yang masih baru. Jika hukum dagang atau KUHD adalah hukum khusus terhadap hukum perdata yang sifatnya lex generalis. Demikian pula hukum perusahaan merupakan hukum khusus terhadap hukum dagang. Yang kedua ada bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan, persekutuan dan badan hukum sudah diatur dengan undang-undang. Firma dan persekutuan komanditer atau CV diatur dalam KUHD. Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Perusahaan umum dan perusahaan perseroan diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969. Firma dan persekutuan komanditer atau CV adalah bukan badan hukum, sedangkan perseroan terbatas, koperasi, perusahaan umum atau perum, dan perusahaan perseroan adalah badan hukum. Perseroan terbatas dan koperasi adalah badan usaha milik swasta, sedangkan perusahaan umum adalah perusahaan perseroan, yaitu badan usaha milik negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan sumber hukum perusahaan. Ada 4 sumber hukum perusahaan pada aspek hukum dalam ekonomi. Yang pertama ada perundang-undangan, kontrak perusahaan, jurisprudensi, dan yang terakhir kebiasaan. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi undang-undang peninggalan Hindia Belanda di Indonesia pada masa lampau, tapi masih dianggap berlaku dan sah hingga saat ini berdasarkan atas peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya suatu ketentuan yang terdapat dalam KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUH Perdata. Selain itu juga perundang-undangan yang termaktub mengenai perusahaan di Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang terus dilaksanakan dan dikembangkan hingga saat ini. Selanjutnya ada ruang lingkup perusahaan. Apa sih ruang lingkup perusahaan itu? Dengan mengacu kepada Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, maka perusahaan didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang sifatnya tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Bertitik tolak dari definisi tersebut, maka ruang lingkup pembahasan hukum perusahaan meliputi 2 hal pokok, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang bentuk usaha dan jenis usaha disebut dengan hukum perusahaan. Membahas bentuk usaha adalah sebuah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis usaha yang disebut bentuk hukum perusahaan. Dalam bahasa Inggris, bentuk usaha atau bentuk hukum perusahaan ini disebut dengan company atau corporation. Bentuk hukum perusahaan sudah diatur atau diakui oleh undang-undang, baik yang bersifat perseorangan, persekutuan maupun badan hukum. Bentuk hukum perusahaan perseorangan, misalnya perusahaan otobis atau PO dan perusahaan dagang atau PD. Bentuk hukum perusahaan belum ada pengaturan dalam undang-undang, tetapi berkembang sesuai dengan suatu kebutuhan masyarakat pengusaha yang dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris.
Setelah membahas ruang lingkup perusahaan, maka selanjutnya saya akan menjelaskan bentuk dan jenis hukum perusahaan. Jenis usaha ialah berbagai macam usaha di bidang perekonomian yang meliputi bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang jasa, dan bidang keuangan atau pembiayaan. Usaha ialah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud dengan pengusaha ialah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis perusahaan. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama dalam bidang perekonomian, yang kedua dilakukan oleh pengusaha, dan yang ketiga tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Macam bentuk perusahaan, terdapat beberapa macam bentuk perusahaan yang ada di Indonesia, seperti perusahaan perseorangan, perusahaan tidak berbadan hukum, dan perusahaan berbadan hukum, yang masing-masing dari jenis perusahaannya tersebut dapat dijabarkan menjadi bentuk perusahaan lainnya. Yang terakhir ada perundang-undangan lain yang menjadi sumber hukum. Ada beberapa undang-undang yang menjadi sumber hukum di dalam hukum perusahaan. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, PP Nomor 15 Tahun 2009 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang perdagangan berjangka komoditi, ada Undang-Undang Nomor 33 dan 34 Tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasara harja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Sekian penjelasan mind mapping tentang hukum perusahaan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.